untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, sambutan dari Wakasek, paparan budaya positif sekolah, ada sesi tanya jawab, lain-lain, dan terakhir penutup. Yang saya hormati ada Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Ibu Kamelia SPD. Yang saya hormati rekan guru SDN Kedongkal yang 14 lagi, serta Ibu Ida yang akan membawakan paparan diseminasi budaya positif sekolah. Baik, untuk kelancaran acara ini dimulai, kita pembukaan melalui doa oleh Pak Hasan. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, untuk kelancaran acara pada siang hari ini, mari kita sama membuka kegiatan acara pada siang hari ini dengan sama-sama membaca umum kitab Ridwa'illahi ta'ala wa syafa'ati Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, apa yang barusan kita laksanakan, apa yang barusan kita baca, mudah-mudahan kedepannya acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Susunan acara selanjutnya, terima kasih untuk Hasan. Susunan acara selanjutnya itu sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Kamelia Febriana Devi, SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SDN Kedongkal yang ke-14. Marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada acara diseminasi budaya positif sekolah. Nah, apa itu diseminasi? Sebenarnya kegiatan diseminasi ini adalah rangkaian dari acara pengimbasan modul modul pendidikan guru penggerak yang kemarin pada tanggal 9 November 2023 diikuti oleh teman kita, yaitu Ibu Ida Dwi Kusmawati. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang kemarin sudah beliau dapatkan pada saat acara pengimbasan tersebut. Nah, modul budaya positif di sekolah ini adalah salah satu dari beberapa modul yang dipelajari pada saat pendidikan guru penggerak. Nah, dengan adanya acara ini diharapkan guru-guru yang belum memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak dapat memperoleh ilmu yang sama dan selanjutnya bisa diterapkan di kelas masing-masing pada pembelajaran kita setiap harinya, seperti itu ya. Dengan tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya agar kita dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pembelajaran yang ada di sekolah ini, Kedongkal yang ke-14 khususnya, untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Nah, selamat mengikuti acara
diseminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Dwi Kusumawati. Sekian dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wakasek atas sambutannya. Baik Bapak Ibu Guru, untuk mempersingkat waktu, lanjut saja ya. Inti dari paparan diseminasi budaya positif sekolah. Semoga kita bisa dapat mengambil ilmu yang Bu Ida paparkan. Disimak baik-baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Anissa, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jangan tegang, rileks saja. Bisa ya, rileks saja. Sepertinya dari tadi saya lihat tidak ada yang senyum, mau ketawa tertahan, dilepaskan saja. Ya, ibaratnya kalau kita sakit perut kan kita lepaskan, gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, pada siang hari ini saya telah diberi kesempatan untuk berdiri di depan di sini. Saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal karena sebelumnya saya telah mengikuti kegiatan pengimbasan guru penggerak yang diselenggarakan oleh Balai Besar Guru Penggerak yang ada di Yogyakarta. Jadi di Jakarta belum ada Bapak Ibu. Jadi balai besarnya itu masih berpusat di daerah istimewa Yogyakarta dan JKI Jakarta itu masih di bawahnya. Jadi kemarin diinformasikan bahwa nantinya juga akan ada juga balai besar itu di DKI Jakarta. Gitu. Nah, hari ini Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan beberapa hal, khususnya atau fokusnya hari ini tentang budaya positif sekolah. Apa sih budaya positif sekolah itu? Nanti kita akan kupas satu persatu. Kita akan kuliti satu persatu, walaupun mungkin tidak sedetail yang saya dapatkan, tetapi paling tidak nanti kita akan kupas sedikit demi sedikit. Seperti itu. Buras bisa minta tolong buat memencet. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki yang namanya budaya positif sekolah, kita di sini akan mempelajari dulu tentang yang namanya teori-teori pembelajaran terlebih dahulu. Lebih khususnya lagi, teori tentang perilaku kita. Dahulu ketika zaman kuliah, betul Pak Ibu, pernah lihat orang ini belum? Tidak ya, saya juga tidak pernah lihat karena beliau sudah tua, betul ya. Tetapi paling tidak dulu di buku teori pembelajaran ada nih fotonya, betul ya. Ini namanya si Pavlov, Theodorik Pavlov. Nah, Pavlov ini adalah seorang peneliti yang meneliti tentang pendidikan dan dia itu beraliran awal-awal dulu, yaitu alirannya adalah behavioristik. Nah, di sini Pavlov mengatakan kalau stimulus yang secara berulang-ulang itu akan menghasilkan sebuah perilaku yang diinginkan. Dia itu waktu itu ya, zaman dulu ya Bu, saya belum lihat orangnya juga. Beliau membuat eksperimen atau penelitian. Mohon maaf, menggunakan hewan yang namanya dogi. Apa bahasa Indonesianya? Itu lah ya. Namanya anjing. Apa Pak? Kita bicara ini ya, ilmu penelitian. Tapi ngomong jorok Bu. Oh iya, mohon maaf Ibu. Ya. Jadi mereka menggunakan atau Pavlov ini menggunakan anjing sebagai medianya. Waktu itu anjing diberikan makanan anjing. Ternyata sewaktu disodorkan, si anjing itu sudah mengeluarkan air liur. Lalu si Pavlov ini membuat penelitian baru. Coba deh, sebelum memberikan makanan, aku akan bunyikan lonceng terlebih dahulu. Jadi setiap harinya anjing itu akan diberi makan, tetapi diberikan lonceng terlebih dahulu, lonceng makanan. Dia keluar air liur. Lalu hari berikutnya lonceng lagi, makanan lagi, anjingnya masih mengeluarkan air liur. Itu sampai berkali-kali
Dan pada akhirnya Pavlov tidak menggunakan makanan, tetapi hanya menggunakan lonceng saja. Dan ditebak Bapak Ibu, apakah anjing itu mengeluarkan air liur atau tidak? Ya. Ternyata stimulus yang berulang-ulang itu bisa menghasilkan perilaku yang kita inginkan. Sama, menurut Pavlov di dunia pendidikan seperti itu. Kita menginginkan siswa kita mau seperti apa? Siswa kita harus baris pukul 6:30 pagi. Caranya, awalnya kita suruh dengan cara misalnya dibentak-bentak. Hayo, pagi-pagi belum baris, tiap hari seperti itu. Lama-lama dia akan dengan sendirinya ikut baris-baris itu, walaupun dengan keterpaksaan. Itu teori dari Pavlov. Kita akan lanjut dulu, Bu. Ini teori yang kedua. Ini namanya teori dari William Glasser. Lebih ganteng mana Ibu, Bapak? Ganteng sama saya, Bu. Ganteng sama masing-masing, boleh, gak apa-apa. Nah ini Ibu, Bapak, kita akan lebih modern lagi nih. Sudah ketemu Pavlov, kita ambil ini namanya teori kontrol. Teori kontrol ini disampaikan oleh William Glasser, bahwa semua perilaku kita mempunyai tujuan, ya, dan yang mengontrol kita itu tidak bisa orang lain, tetapi diri kita sendiri. Bu Dede punya uang 100.000. Ini uang 100.000 mau dipakai Bu Dede buat makan seminggu. Tapi Bu Dede, di Matahari Nevada lagi diskon 90%. Sendal yang dari harga 200 jadi 20.000 Bu Dede. Nah, itu kira-kira Bu Dede gimana? Uang 100.000 itu mau tetap buat makan seminggu atau mau buat beli sendal Nevada? Beli sendal Nevada. Ya, ternyata Bu Dede yang mengendalikan dirinya sendiri. Bu Dede terserah dia mau beli Nevada atau mau nggak makan seminggu, atau makan seminggu terserah Bu Dede. Ini teori yang disampaikan oleh si yang namanya William Glasser. Jadi keputusan itu akan ada di dirinya sendiri. Itu berlaku buat anak-anak. Mau kita paksa seperti apa, kita tidak bisa menjadi kontrol. Mau dirayu seperti apa, kalau Bu Dede punya keyakinan ini uangku buat makan seminggu, nanti kalau aku nggak makan aku meninggal. Mau dikasih diskon 90% aja, dia tetap bisa kenceng. Benar Bu Dede? Tapi kalau ibu-ibu tidak juga ya? Ya, gitu itu ya? Betul. Jadi kontrol terhadap perilaku ada tetap pada diri kita sendiri. Kita masuk lagi Bu. Nah, kalau yang teori yang disampaikan sama Glasser tadi dari dalam diri sendiri, ini perbedaannya. Sedangkan kalau dari Pavlov tadi, stimulusnya berasal dari luar. Tuh, kita lanjut Bu. Nah, Bapak Ibu, kita tadi bahas tentang kontrol. Jadi kontrol itu adalah disiplin. Disiplin adalah bentuk kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Lalu, tujuan mulia tadi itu mempunyai nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu seperti apa? Bapak Ibu ingat nilai, next lagi Bu. Ada. Nah, lagi Bu. Nah, ini kecil sekali. Nah, di sekolah kita atau di dunia pendidikan kita, khususnya di Merdeka Belajar, ini ada loh Bu, nilai-nilai kebajikan. Ada berapa nilai kebajikan kita di profil pelajar Pancasila? Ada 1, di sini ada tuh Bu, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Terus yang kedua, Ibu, kecil nih Bu, di sini dulu boleh nih. Apa ini? Kecil banget ya? Apa nih Bu? Bu Ros bisa lihat situ loh. Mandiri. Terus yang ketiga di sini bernalar. Terus kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi tadi nilai-nilai tadi loh Bu, nilai-nilai tadi yang kita usahakan menjiwai anak-anak sehingga perilakunya, disiplinnya akan timbul. Kalau mereka sudah terbiasa dengan itu, maka akan muncul yang namanya kebiasaan.
kebiasaan itu akan muncul yang namanya budaya positif di sekolah. Oke Bu, kita kembali dulu Bu, sebelum kesini Bu, ke back dulu. Nah, ini tadi ya Bu, ini perbedaan. Sudah saya jelaskan tadi, ini perbedaan dari yang namanya teori stimulus respon dengan teori kontrol. Yang di sebelah sini, ini yang disampaikan Pavlov. Yang di sana, yang disampaikan sama Gleiser tadi, ya. Jadi ini ada perbedaannya. Jadi kira-kira lebih bagus yang mana Bu? Pak? Kira-kira bagus yang teori kontrol apa yang teori stimulus respon? Dua-duanya. Lebih baik yang mana kira-kira? Kalau untuk anak-anak yang pertama ya. Yang pertama, stimulus respon. Kalau menurut buku, menurut teori dan sebagainya, paradigmanya sekarang sudah mulai berubah. Dari yang stimulus respon sekarang lebih akan berkembang dengan baik. Anak akan meyakini itu pilihan yang baik apabila pilihan mereka masuk ke teori yang kontrol. Jadi mereka anak SD yakin. belum bisa Bu. Bagaimana Untuk Ibu? anak SD belum bisa seperti itu. Kita akan Pasti perlu pembiasan dari gurunya dulu. Betul, kita akan sedikit mengupas lagi, boleh ya Bu? Boleh. Jadi teori kontrol tadi ya, jadi anak itu akan yakin bahwa nilai-nilai tadi itu yang bisa membuat perbuatannya itu lebih bagus. Jadi anak-anak itu akan merasa kalau aku telat ke sekolah, aku malu. Kalau aku nyontek, aku tidak bisa, itu berarti perbuatan yang salah. Mereka sudah sadar dengan dirinya sendiri. Itu pilihan dari teori yang kontrol. Ya, kita lanjut lagi Bu. Nah, lanjut lagi Bu. Nah, ini. Sebelum ke perilaku tadi, ini ada motivasi Bu. Bapak, motivasi itu dibedakan antara dua. Ini yang disampaikan juga sama Diane Gosen. Ya, ini ada dua, motivasi internal dengan motivasi eksternal. Motivasi eksternal berarti dia dari luar. Kalau motivasi internal dia berarti dari dalam dirinya sendiri. Nah, kalau teori kontrol tadi Bu, kita masuknya yang di sini nih. Jadi gimana siswa itu bisa menghargai diri mereka sendiri? Itu tujuan kita. Guru-guru kita tujuannya di sini. Kalau di sini dia masih mencari imbalan. Mereka menghindari hukuman, itu dari luar. Jadi motivasi itu sebaiknya berasal dari diri siswa sendiri, bukan dari luar, bukan dari guru, bukan karena hadiah, bukan karena imbalan atau karena hukuman. Oke, kita lanjut Bu. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyampaikan kalau merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Jadi kita tahu nih, siswa tahu apa yang harus dilakukan oleh siswa, itu siswa akan tahu, itu artinya merdeka. Mereka tahu pilihannya yang harus mereka kerjakan, pilihan yang mau mereka laksanakan, itu mereka harus tahu. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Tetapi sepertinya sekarang masih susah ya di sekolah kita ya. Masih gurunya seperti itu. Pelan-pelan kita berubah. Lanjut Bu. Nah, ini sekarang ada namanya hukuman dan konsekuensi. Kita di kelas biasanya memberikan hukuman kepada siswa. Betul ya? Saya pun juga memberikan hukuman kepada siswa. Kita akan lihat hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Hampir sama tetapi berbeda. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan, itu hukuman. Coba deh Bu, anak-anak kita hukum. Misalnya lari di lapangan 10 kali. Menyakitkan tidak Bu? Bapak? Iya, saya juga sakit ya Bu, ya. Atau misalnya saya kemarin nyuruh siswa itu nulis 10 lembar. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya tulis 10 lembar. Itu menyakitkan, itu hukuman. Tetapi kalau konsekuensi misalnya seperti ini. Ada siswa yang menumpahkan air di atas meja. Kira-kira kalau Bu Ida minta nih anak itu untuk membersihkan air yang tumpah tadi, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Betul, konsekuensi. Tetapi kalau misalnya anak itu menumpahkan air di atas meja, lalu Bu Ida bilang, kamu itu ya gini aja nggak bisa,
Mau jadi apa kamu? Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman secara verbal. Hukuman plus konsekuensi. Bagaimana Ibu? Konsekuensi plus hukuman. Iya, betul. Kadang kita pun seperti itu ya. Ya. Itu termasuk lebih ke hukuman. Iya. Biar mantap ya, udah konsekuensi dikasih hukuman. Atau misalnya ada anak main bola di lapangan kena jendela pecah. Wah, biasanya kita, kamu itu gimana jam belajar malah main bola? Pasti seperti itu. Takdir lu pecah, kata anak-anak kan. Itu kita tidak boleh berkata seperti itu menurut teori ya Bu. Tetapi pada kenyataannya kita berkata seperti itu. Nah, sesuai dengan teorinya kita harus konsekuensi kepada siswa kamu harus menggantinya. Itu boleh di teorinya. Ya, ganti Bu. Ini nak, kamu karena sudah memecahkan kaca, karena ini perilaku kamu, konsekuensinya kamu harus menggantinya. Itu boleh, ya. Nah, sekarang ada hukuman, ada konsekuensi, ada satu lagi. Mari Bu, kita lanjut Bapak. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ada yang melawan sesuatu. Lanjut dulu, ya duduk dulu. Lanjut dulu. Ini agak belenjak sih. Kita belenjak. Satu lagi. Nah, ini namanya adalah restitusi. Jadi tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada satu lagi namanya adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya misalnya Pak Hasan itu sebagai mutwidah, ya. Terus Bu Marisa sebagai mutwidah misalnya. Ternyata Pak Hasan itu ngeledekin Bu Marisa. Ini Pak Hasan bully. Bully. Pak Hasan bully. Membuli, memukul. Tambah bahasa kecil. Misalnya ya. 8 tahun Pak Hasan. Sampai Bu Marisa menangis. Menangis ya. 8 tahun Pak Hasan. Penyebabnya karena Bu Marisa itu misalnya nggak mau ngasih contekan. Misalnya. Aku kan jujur. Ya. Kalau itu hukuman, Bu Ida akan langsung, Pak Hasan, kamu tidak usah masuk ke sekolah lagi selama 1 bulan. Enak dong dia ya. Terus Pak Hasan, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensinya, saya bilang ke Pak Hasan, kamu kenapa melakukan itu? Tuh ya. Kenapa Pak Hasan melakukan itu? Itu perbuatan yang tidak baik. Kamu tidak boleh seperti itu. Kamu harus minta maaf sama Bu Marisa. Itu konsekuensi. Tetapi kalau restitusi itu ada 3 prosesnya Bapak Ibu. Ada namanya segitiga restitusi. Kita lanjut lagi. Ini yang paling bagus untuk siswa. Nah ini namanya segitiga restitusi. Dengan kejadian tadi, saya panggil dong Pak Hasan. Hasan, Dek Hasan, kok Pak Hasan kan muridnya, saya gurunya. Dek Hasan. Dek Hasan aja kali ya pakai Oh iya, Mas Hasan. Nah, Mas. itu proses yang pertama dulu nih Bu. Bapak, kita menstabilkan identitas dulu, jangan langsung dihakimin. Ditanya, kenapa nak tadi? Ceritakan kenapa. Jawab, gak mau kasih contekan Bu. Nah, posisikan kita itu sebagai Pak Hasan. Itu katanya ya Bu ya. Nih, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kamu posisikan Bu Guru atau Pak Guru, posisikan bahwa kita itu dengan Pak Hasan sama. Mas Hasan, nggak apa-apa. Mas Hasan marah nggak apa-apa. Kalau Bu Ida marah, kalau Bu Ida pun kalau di posisi Mas Hasan, Bu Ida juga marah. Masa sih nggak dikasih contekan gitu? Kita memposisikan diri kita seperti Mas Hasan, betul? Simpatik ya mereka, betul itu. Dia akan mulai terbuka nantinya. Dia akan mulai terbuka. Kalau sudah di tahap yang seperti itu, kita lanjut lagi nih ke tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Seperti apa validasinya? Kita tanya jawab kepada Mas Hasan. Coaching, Mas Hasan, itu perbuatan kamu salah atau betul kira-kira? Salah Bu. Nah, dia sudah langsung menyadari. Tadinya nggak kuat saya. Harusnya tadi jangan bilang salah dulu Mas, ya. Bilang itu dulu biar dramanya agak panjang. Ya kan harus berbagi Bu.
Oh iya. Mas Hasan, itu kira-kira perbuatan salah atau betul? Nggak tahu Bu, habis saya pusing. Oke. Oh pusing kenapa Mas Tahu Hasan? jawabannya Bu. Oh gitu. Terus teman-teman kamu nyontek apa tidak Mas Hasan? Tadi ada yang nyontek, ada yang enggak Bu. Loh, kira-kira Mas Hasan yang nyontek sama yang tidak banyakan yang mana? Banyak yang enggak. Mas Hasan mau nggak kalau menyontek itu perbuatan yang kurang bagus? Tahu Bu, tapi saya nggak tahu jawabannya. Oh gitu. Masih lama lama juga, jangan lama-lama ya. Makanya biar panjang. Aduh, terlalu panjang Mas Hasan ya, terlalu panjang. Apa jawabnya? Mas Hasan, Ya Bu. kira-kira tadi perbuatan salah atau perbuatan yang benar? Salah Bu. Salah. Tapi nggak apa-apa Mas Hasan. Tadi Mas Hasan ke Mbak Marisa diapain tadi? Saya ini Bu, saya suka pakai kertas. Nah ini tambahan dari saya lagi. Oh untung kamu cuma nyebat pakai kertas. Ada loh siswa lain yang sampai nonjok. Ada loh siswa lain yang sampai dipakai tongkat, dipukul-pukul. Kamu hebat cuma seperti itu. Itu seperti itu ya kakak dapetnya. Iya. Hah? Di alam masih di alam. Jadi dia banyak. Tapi perbuatan kamu tetap salah ya. Tapi kamu hebat, kamu tidak melakukan perbuatan yang sampai seperti itu, kamu sudah hebat. Ya, jadi kita jangan membuat anak itu makin stres dengan judge kita. Iya. Nah langsung kita masuk ke tahap ketiga Mas Hasan, menanyakan keyakinan. Mas Hasan, Mas Hasan, kamu itu nanti pengen jadi orang seperti apa sih Mas? Apa dia? Ternyata Mas Hasan ini pengen jadi guru agama. Guru agama yang seperti apa Mas Hasan? Satu. Seperti apa ya Bu? Yang beda kan tanya. Mas Hasan mau jadi guru agama seperti apa? Jujur? Sakinah mau ada. Jujur. Nah, kata Mas Hasan pengen guru agama yang jujur. Berarti kalau jujur itu mencontek perbuatan jujur apa tidak? Enggak Bu. Berarti Mas Hasan nanti seperti apa? Harusnya jangan nyontek. Nah itu, sampai ketemu seperti itu Bapak Ibu. Sampai bilang terakhir, ya Bu, saya tidak akan nyontek lagi atau saya tidak akan nyontek. Itu hasil akhir dari yang namanya segitiga restitusi. Itu untuk memecahkan masalah. Jadi jangan, menurut teorinya, jangan hukuman. Kalau memang hukuman itu tidak bisa, ambillah yang konsekuensi. Tetapi tahap yang paling bagus adalah restitusi. Begitu Mas Hasan, terima kasih Mas Hasan ya. Kita kembali lagi boleh yuk kita main terus kita. Terima kasih teman-teman buat Mas Hasan. Sedikit dulu sambil kita ini Bu. Nah ini. Jadi Bu, Bapak, tadi kita sudah membahas panjang lebar tentang yang namanya restitusi, tentang yang namanya konsekuensi sama hukuman. Titik awalnya di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh semua siswa. Betul, nilai-nilai kebajikan universal. Tadi kalau di profil pelajar tadi ada 6 ya. Itu kita nilai-nilai itu akan kita terapkan atau kita akan membuat sesuatu yang namanya peraturan kelas. Bermula dari nilai, masuk ke peraturan, mau langsung ke keyakinan. Coba dikembalikan lagi Bu Ros, mohon maaf. Nah, nih Bu Ibu. Ini yang namanya keyakinan kelas, ini yang namanya peraturan kelas. Satu lagi Bu yang ke belakang. Biar kita tahu bedanya. Ini perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nomor 1, jangan membuat bising. 2, jangan bermain atau berlari. Seterusnya sampai 10, jangan mencuri. Jangan semuanya. Ini kalimat apa Bapak Ibu? Larangan atau kalimat negatif. Agar memunculkan sikap disiplin yang positif, kita ambil keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas. Apakah ada kalimat negatif atau kata negatifnya? Tidak. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Saling peduli, menghargai dan membantu sesama lain. Ya, semuanya. Jadi keyakinan kelas itu berawal dari peraturan kelas yang dibuat bersama. Lalu kita membuat itu menjadi
disiplin yang positif. Coba satu lagi Bu Ros, mohon maaf. Maksudnya kembali lagi ke yang maju satu lagi. Nah ini aturan kelas. Ada yang positif, ada yang negatif. Negatifnya di kalimat negatifnya ada tidaknya, ya, ada tidak makannya, ada dilarangnya, ya. Kita akan merubah itu menjadi keyakinan kelas supaya siswa itu dengan sendirinya, dengan kesadaran diri. Nah itu loh, kuncinya itu kesadaran diri mau melakukan hal tersebut, ya. Oke, kembali lagi Bu. Ini langkah-langkahnya tadi Bu. Nah ini langkah-langkahnya. Bapak Ibu boleh banget loh Bu, nanti di awal semester kedua itu kan biasanya ya yang namanya keyakinan kelas atau peraturan kelas itu atau kesepakatan kelas itu biasa dibuat di awal semester. Nah ini langkah-langkahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 menyanyi ya. 1. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ditanya Bu, Bapak, ditanya satu-satu. Mas Agus, Ya. ayo peraturan kelas apa yang kira-kira Mas Agus mau munculkan? Dilarang. Nyontek, boleh. Mas Agus bilang dilarang nyontek. Mbak Dede, Dede lagi, iya Bu, hadir. ya apa tuh? Kira-kira aturan kelas apa nih? Aturan kelasnya menjaga kebersihan, Menjaga tidak membuang kebersihan. sampah Sama aja ya Oh Mama. iya, oke, Menjaga kebersihan. kelas, Terakhir Bu. satu lagi, Mbak Murni. Aduh Mbak Murni, ngalamun aja nih. Ya, Mbak Murni satu lagi apa nih? Sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kita kumpulkan Ibu, Bapak, kita kumpulkan semuanya peraturan-peraturan tadi. Kalau nemu 32 siswa, 32 aturan, kita kumpulkan jadi satu. Lalu langkah yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Tadi Mbak Dede bilang dilarang membuang sampah. Diganti menjadi betul, buanglah sampah pada tempatnya. Terus yang ketiga, mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai atau kebajikan keyakinan kelas. Nah, tadi misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Kalau buanglah sampah pada tempatnya, nilai-nilai kebajikan universalnya mandiri, tanggung jawab, disiplin. Banyak ya. Nah, terus yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah, tadi didiskusikan Ibu. Bapak, kalau misalnya tadi buanglah sampah pada tempatnya, berarti perilakunya seperti apa? Misalnya, membuang bungkus plastik di tempat sampah. Atau misalnya menyimpan plastik bekas sampah di sakunya kalau misal belum ketemu tempat sampah. Kayak gitu. Jadi perilakunya seperti apa dibahas di situ. Sampai akhirnya ketemu nomor 5, diskusikan seluruh warga sekolah perannya seperti apa. Siswa itu harus ngapain aja perannya. Bisa jadi misalnya ada siswa yang tugasnya nanti ini nyiapin tempat sampahnya. Terus apa jadi pelakunya, seluruh kelas itu pelakunya. Kamu berarti semuanya harus berlaku seperti ini. Atau misalnya kalau ada piket, berarti dibagi tugas-tugas piketnya seperti apa, ya. Terus terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya dia berjangka waktu, tidak hanya dibiarkan begitu saja. Kita buat di awal tetapi tidak kita maintain, itu sama saja bohong. Kita pelihara terus, kita cek terus siswa gimana nih keyakinannya, dilaksanakan apa tidak. Kita cek terus secara berkala, terus menerus. Supaya keyakinan kelas ini akan menjadi sesuatu yang lebih besar, akan menciptakan lingkungan yang positif dan akhirnya akan tercapai yang namanya budaya positif. Di sekolah kita alhamdulillah, saya lihat sekarang sekolah kita sudah lebih bagus tentang sampah plastik. Di kelas-kelas banyak siswa yang menggunakan tumbler minuman yang membawa bekal atau tempat bekal untuk jajan. Paling tidak dari hal yang kecil. Nanti Bapak Ibu semuanya
ada tugas. Nggak usah lah, saya aja lah ya. Tugasnya nanti saya akan membuat keyakinan di kelas. Doakan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau mau membuat keyakinan di kelas, saya sangat berterima kasih. Boleh sekali diterapkan. Nanti kita lihat apakah teori ini benar-benar terbukti apa tidak. Apakah teori ini terbukti bisa membuat siswa menghargai dirinya sendiri atau siswa itu sadar dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Begitu, lanjut lagi Bu, ada apa lagi nih? Tadi sudah. Terima kasih. Bapak Ibu, sudah berapa lama ini? Bagus. Sudah berapa lama? Baik Bapak Ibu semuanya, sekarang ada tanya jawab ya Bu Anissa. Boleh silakan Bu Anissa. Tapi sebelumnya nih Pak Bu, saya ada game sedikit biar nggak ngantuk lah ya. Sebentar, ada game. Ya, bukan game sih, mengetes ini aja sih, apa namanya? Apa tadi namanya? Game presentasi. Tada. Tebak warnanya. Kok begini Pak Gus? Sebentar Pak. Ini slideshow kan? Kok ini sih? Ini biar full print gimana sih? Pak Gus biar full print gimana ini ya? Iya. Sebentar. Ini bisa hilang nih gimana Pak Gus? Hilangin ini? Gak bisa ya? Oh bisa. Nih Bapak Ibu, tebak warnanya, bukan dibaca tulisannya. Sekali lagi, baca warnanya, bukan tulisannya. Oke, Paham. paham. Tebak warnanya, bukan dibaca tulisannya. Berarti nebak apa? Warnanya. Cepet ya, cepet ya, coba tes. Kuning, biru, merah, orange. Itu merah ya? Orange. Oke. Ini masih bener semua. Masih benar. Kita ngebut ya, cus. Di sini orange loh. Ya lanjut ya. Lanjut. Oke. Kuning, Hijau. Jangan berhenti dulu. Gitu. Ya lagi. Biru. kuning, Merah. hitam, Biru. putih, Biru. kuning, ungu, Merah. Biru. hitam, Hijau. Merah. Nggak boleh pulang. Boleh ya. Gitu ya Pak Ibu ya. Sudah agak melek sedikit. Belum melek mau game lagi? Usah lah ya. Ya, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya bilang. silakan. Host. Kembalikan kepada host. Wish. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga pemaparannya bisa diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Sesi selanjutnya ada tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Wah, sesi pertama. Mantap. Oh, baik dulu. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini pertamanya menarik sekali ya menurut saya ya, karena menurut yang sudah saya beberapa modul yang kita KMM ya. Jadi inti dari kurikulum merdeka kan itu ya, penanaman karakter nilai dalam kehidupan sehari-hari dan nilai Pancasila ya, gitu ya. Yang tadi bilangnya apa, nilai-nilai universal itu. Nah,
mengenai keyakinan kelas tadi di awal tahun ajaran kemarin itu saya mencoba, walaupun ternyata tadi setelah dicocokkan oleh Bu Ida, yang saya lakukan itu belum murni keyakinan kelas, masih campur. Jadi dari sisi bahasanya itu masih ada bahasa larangan, bahasa negatif gitu ya, kalimat negatif. Nah, kurang lebih waktu itu sih proses pembuatannya yang bertanya kepada siswa mau seperti apa belajarnya begini. Akhirnya kita menyepakati beberapa poin gitu ya. Setelah ditulis, terus ditanda tangan oleh semua siswa dengan harapan mereka dengan kesadarannya gitu ya mau melaksanakan itu. Ya mungkin sebulan pertama mungkin ya mereka masih ingat tuh ada kesepakatan kelas kita nggak boleh seperti itu, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ya bulan pertama. Tapi setelah itu berjalan ya ambiar lagi. Dan saya juga berpikir apa namanya ya, ini kesepakatan kelas bahwasanya nggak ada konsekuensi, maksudnya yang saya merefleksi gitu ya, mungkin ini anak-anak tidak kurang termotivasi, kurang mau melaksanakannya, tidak komit gitu dengan kesepakatan yang sudah dibuat karena mungkin tidak ada konsekuensi yang sepakati juga gitu. Saya mau bertanya apakah dalam keyakinan kelas itu juga ada konsekuensi yang disepakati gitu, artinya kalau misalnya ini tidak dilanggar apa konsekuensinya, dan mungkin minta contoh dari Bu Ida kira-kira contohnya seperti apa yang praktis kita dan juga mengena kepada siswa. Itu tanya saya. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Ditampung dulu ya. Boleh. Oh, ditampung dulu boleh. Lanjut Bu Yani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Ida. Tadi kan kita sudah sama-sama melihat ya perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Memang sebetulnya bagusnya konsekuensi ya, tidak menyakitkan. Tapi untuk anak SD itu cenderung mereka lebih takut pada hukuman. Ya, mereka lebih takut ketika nggak nyontek, ketakut dibangun Bu Guru gitu ya, bukan karena kesadaran. Nah, pertanyaan saya, bagaimana nih menumbuhkan kesadaran untuk anak SD ya? Karena mereka kan berpikirnya belum terlalu seperti anak-anak remaja ke atas ya. Mereka pasti berpikir dengan takut. Jadi gimana menumbuhkan rasa kesadaran supaya kita lebih menggunakan frekuensi daripada hukuman gitu. Mungkin itu, terima kasih Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sesi ini Sudah? Baik, terima kasih Bu Yanis, terima kasih Bu Eka. Sedikit saya akan membahas ya. Kalau misalnya ada kurangnya saya mohon maaf lebih dahulu ya Bu, sama-sama belajar ya. Jadi mungkin dari kasus yang Bu Eka hadapin tadi, Bu Eka menyampaikan kalau dari waktu ke waktu hilang tuh peraturan kelasnya atau keyakinan kelasnya. Nah, itu adalah di poin nomor 6 Bu Eka. Jadi memang tugas guru adalah meninjau ulang keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Memang itu kalau untuk anak SD terutama, pasti kelas saya pun akan seperti itu. Dan saya mengalami seperti itu juga. Kemarin cuma 2 minggu, kata Bu Ida kemarin gini loh, aturannya begini loh, kok kamu langgar? Tapi lama-kelamaan itu pasti hilang. Jadi tugas kita memaintain setiap saat diingatkan. Anak-anak peraturannya masih seperti ini loh. Ayo ingat tidak peraturan kelasnya. Kamu ingat tidak kemarin kalau kamu begini nanti begini loh. Gitu. Jadi tugas kita secara berkala tetap memantau peraturan itu, apakah peraturan itu masih tetap berjalan apa tidak. Kalau memang sudah tidak berjalan, kita refresh lagi, kita ulang lagi supaya itu tetap mengena di mengena di memori ingatan anak-anak semuanya. Jadi dari nanti akan bertumbuh, anak-anak akan sadar dengan sendirinya, akan ingat dengan sendirinya. Lama-kelamaan akan menjadi yang namanya habit atau menjadi sebuah kebiasaan. Tadi berapa tadi? Yang kedua konsekuensi ya. Dalam keyakinan Bu, jadi sekarang itu ada tiga jenis Bu. Ada 3 jenis. Nah ini Bu, ini yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau untuk aliran behaviors ya, itu hukuman boleh dilakukan. Tapi karena kita sekarang sudah pendidikan yang berpusat kepada siswa,
atau yang bisa disebut sebagai konstruktivisme, maka kita berupaya menghilangkan yang namanya hukuman. Kita pakai ini yang namanya konsekuensi atau restitusi. Kalau memang restitusi itu susah dilakukan, kita pakai yang namanya konsekuensi. Karena konsekuensi ini untuk siswa ini lebih nyaman daripada hukuman. Boleh dilakukan, boleh digunakan. Seperti ini contohnya. Yang nomor 2, kalau misal hukuman, saya kasih hukuman nih, misalnya Pak Rian kasih hukuman ke siswa. Kalau hukuman, tidak memakai baju olahraga, lari putar lapangan 100 kali. Itu hukuman. Dia tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan kalau konsekuensi misalnya, kalau siswa tidak memakai baju olahraga misalnya, Pak Rian boleh menyuruh lari tapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu banyak, misalnya lari 1 putaran atau lari 2 putaran, itu boleh karena pelajarannya PJOK. Berbeda kalau misalnya Bu Eka sedang ngajar IPA, dia lupa bawa buku pelajaran IPA misalnya, Bu Eka kasih konsekuensi lari di lapangan, itu salah Bu Eka, itu termasuk hukuman. Ya, jadi kita harus sesuai. Misalnya kalau lupa bawa buku, diingatkan saja konsekuensinya. Nanti kamu nggak dapat nilai, Bu, dibilangin saja. Jadi itu yang namanya konsekuensi bisa dilakukan di awal. Kita terapkan di awal KBK tadi. Keyakinannya apa? Ada konsekuensinya apa? Tetapi kalau misalnya Bu Eka mau menerapkan yang restitusi, itu lebih bagus Bu Eka. Jadi kalau misalnya nanti misalnya nih ada kejadian berantem misalnya, itu jangan dihukum, jangan kasih konsekuensi, tetapi Bu Eka melakukan yang namanya segitiga restitusi tadi. Seperti itu. Itu pun kalau bisa dilakukan kesepakatan di awal. Jadi biar anak tahu, nanti kalau nanti aku berantem, yang ada nanti aku dipanggil Bu Eka loh. Itu boleh banget. Betul. Gitu Bu Eka? Iya, terima kasih Bu Eka. Terus Bu Yanis tadi ya? Tentang apa Bu Yanis tadi, mohon maaf? Membuat kesadaran ke anak-anak gitu bahwa kesadaran itu lebih penting daripada hukuman gitu maksudnya. Ya, kesadaran lah ya, kesadaran. Motivasi ya? Konsekuensi. Oh, konsekuensi. Dengan hukuman itu kan sebetulnya lebih bagusnya konsekuensi kan. Ya, betul. Nah, kalau hukuman kan kita takut kan. Nah, gimana nih menumbuhkan ke anak-anak itu biar mereka tuh lebih paham tentang konsekuensinya daripada hukumannya. Itu lebih kembali lagi bagaimana cara kita memotivasi siswanya, dan kita tidak bisa sendiri Bu Anis. Kita kan lingkungan belajar tidak hanya di sekolahan. Siswa itu lebih banyak di rumah. Di sekolah cuma 6 jam. Di rumah berarti berapa jam tuh? 18 jam. Kita memang harus perlu kerjasama terutama dengan kedua orang tuanya supaya menumbuhkan kesadaran dari siswanya. Kita sendirian pun tidak bisa. Tetapi paling tidak di sini kita setiap hari harus memberikan nilai-nilai universal tadi ke siswa, memberikan pemahaman ke siswa. Selain itu memberikan pemahaman nilai-nilai tadi ke orang tua juga, sehingga nanti itu akan diulang-ulang terus, sehingga nanti akan muncul kesadaran tentang nilai-nilai universal tadi. Gitu Bu. Jadi kita perlu kerjasama. Mungkin tidak hanya dengan guru kelasnya saja, bisa dengan guru yang lain, bisa dengan warga sekolah yang lain, atau dengan teman-temannya pun juga bisa. Jadi saling kerjasama, saling mengingatkan supaya dia sadar, oh ini yang benar, ini loh nilainya, ini enggak. Itu Bu Yanis? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Yanis. Silakan Bu Anissa. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup ya. Alhamdulillah, pembahasan hari ini menarik sekali ya. Yang disampaikan sama Bu Ida, yaitu ada beberapa poin yang saya ambil. Ada teori Pavlov, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada poin hukuman dan konsekuensi, dan ada pembahasan tentang restitusi. Nah, semoga kita bisa menerapkan di kelas untuk pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik lagi. Acara puncaknya yaitu lain-lain. Udah tadi ya, games ya. Kemudian yang terakhir adalah penutup.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara hari ini selesai, pemaparannya juga selesai. Semoga kita bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yuanis dari SDN Kedaung Kaleke 14. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang sosialisasi budaya positif sekolah yang disampaikan oleh Ibu Ida Dwi Kusumawati. Kesan saya ketika mengikuti kegiatan ini membuka pemikiran saya bahwa ternyata paradigma lama yang kita kenal gitu ya, diantaranya kita meminta anak untuk tertib, untuk ikuti kemauan kita itu dengan cara memberi hukuman atau ancaman. Ternyata itu tidak lagi relevan untuk saat ini. Jadi yang saya dapatkan dari kegiatan tersebut bahwa untuk menumbuhkan anak-anak itu untuk ketertibannya, untuk mau dengan apa yang kita inginkan, itu lebih kepada membangun kesadaran mereka. Kita bisa dengan cara memberikan ke mereka bagaimana konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Jadi bukan lagi dengan hukuman, tapi dengan konsekuensi. Di sini diharapkan anak-anak itu akan lebih menyadari. Jadi bukan karena takut, tapi lebih karena kesadaran. Itu yang saya dapatkan dari kegiatan sosialisasi budaya positif sekolah. Jadi mulai hari ini saya akan berusaha untuk membangun kesadaran anak didik saya daripada memberikan hukuman. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini puji Tuhan kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa di pagi yang cerah ini saya akan memperkenalkan diri. Saya Ibu Teresia dari SDN Kedaung Kaliangke 14. Nah, ingin menyampaikan bahwa sosialisasi budaya positif sekolah yang disampaikan Ida Kusumawati itu sudah cukup bagus dalam penyampaiannya, dan itu juga memberikan informasi yang sangat bagus bagi kami dan bagi sekolah, yaitu tentang menciptakan sosialisasi budaya positif di sekolah. Dan juga kami juga berterima kasih kepada Bu Ida yang sudah membuat sosialisasi di sekolah ini dengan bagus, sehingga sekolah ini akan terbentuk terciptanya budaya positif. Bagaimana cara budaya positif itu bisa diterapkan di sekolah? Yaitu dengan pertama, yaitu dengan keyakinan dan juga dengan kedisiplinan yang positif juga. Nah, untuk itu kami berterima kasih kepada Bu Ida. Semoga Bu Ida sukses selalu dalam menyampaikan sosialisasi budaya positif di sekolah. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siswanto Setiawan, guru di SD Negeri Kedaung Kaliangke 14, Jakarta Barat. Di sini saya akan memberikan tanggapan terkait dengan sosialisasi yang sudah diadakan oleh Ibu Ida Dwi Kusumawati tentang sosialisasi budaya positif di sekolah. Sosialisasi yang diberikan sangat menarik, kontennya bagus, dan dapat memberikan pengetahuan kepada kita-kita, terutama yang ada di SD Negeri Kedaung Kaliangke 14. Budaya positif di sekolah itu memang ternyata itu sangat penting. Tapi sebelum budaya itu disampaikan kepada anak didik, kita dulu sebagai seorang guru harus bisa memberikan contoh budaya positif di sekolah, sehingga anak-anak juga akan mengikuti kita. Dari sosialisasi yang Ibu Ida sampaikan, kita jadi tahu ternyata budaya positif sekolah itu penting untuk membuat karakter anak, sehingga profil pelajar Pancasila itu akan mudah kita capai dan akan menjadi karakter suatu saat nanti. Jadi anak-anak dengan kita budayakan untuk selalu berperilaku yang positif, insya Allah kedepannya menjadi sebuah karakter untuk mereka. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.